Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang nahwu shorof. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif. Atau kadang bisa juga disebut ghairu munsharif. Kadang juga di dalam kitab disebutkan mamnu' minas shorof. Jadi itu sama semua. Jadi di sini kita buat judulnya al-ismul ladzi la yansharif. Dan secara singkat, secara ringkas ini artinya isim yang tidak boleh dibaris tanwinkan. Isim yang tidak boleh dibaris tanwinkan. Jadi kalau dia nanti posisinya jar ataupun majrur, maka tanda jarnya fathah. Tanda jarnya fathah, bukan nanti tanda jarnya kasrah, tidak. Jadi ini lanjutan dari pembelajaran kita yang lalu tentang tanda-tanda jar. Di sana ada al-ismul ladzi la yansharif. Jadi ini kita lanjutkan penjelasan khusus mengenai al-ismul ladzi la yansharif atau mamnu' minas shorof atau ghairu munsharif, sama semua. Jadi kalau nanti dia posisinya majrur, maka tanda jarnya fathah, dan dia kalau memang tidak posisi majrur, dia tidak boleh dibariskan tanwin. Contoh atau tanda-tanda. Jadi berikut judulnya tanda-tanda al-ismul ladzi la yansharif. Tanda-tandanya. Ini banyak tanda-tandanya, cuma yang saya sampaikan di sini yang kiranya mudah saja untuk dihafal, karena ini pembelajaran nahwu shorofnya untuk tingkat pemula, bukan untuk tingkat pendalaman. Jadi untuk tingkat pemula yang dianggap kira-kira mudah langsung untuk dihafal. Jadi apa tanda-tanda ismul ladzi yansharif, atau mana dia isim-isim yang tergolong termasuk kepada ismul ladzi yansharif itu? Yang pertama, jadi kalau nanti ada tanda ini berarti dia termasuk kepada ismul ladzi yansharif. Yang pertama tandanya setiap nama yang terdapat ta al-marbutah. Setiap nama yang terdapat ta al-marbutah atau dia bermakna muannas. Ini yang pertama contohnya. Setiap nama yang dia terdapat ta al-marbutah, ada ta marbutahnya, atau dia bermakna muannas. Contoh misalnya Fatimah. Fatimah. Kemudian misalnya Aisyah. Kemudian Hamzah. Atau kita buat contoh lain, misal lagi Zainab. Ini contoh saja, Zainab, atau mungkin Maryam. Contoh lagi misal Makkah. Oke, mungkin cukup. Fatimah. Fatimah ini dia termasuk kepada ismul ladzi yansharif. Kenapa? Karena memang dia perempuan, ada ta marbutahnya. Jadi dia termasuk kepada ismul ladzi yansharif. Hamzah ini laki-laki. Maisarah ini juga di zaman Rasulullah laki-laki. Jadi kenapa dia termasuk kepada ismul ladzi yansharif? Karena ada ta marbutah. Jadi dia termasuk kepada ismul ladzi yansharif. Kemudian Zainab ini tidak ada ta marbutah, tapi secara makna dia ini orangnya perempuan. Jadi maka masuklah dia kepada ismul ladzi yansharif. Begitu juga dengan Maryam. Makkah ini nama tempat, ada ta marbutah. Jadi ini termasuk kepada ismul ladzi yansharif. Jadi yang pertama itu pakai ta marbutah mungkin dia, atau memang maknanya
dia bermakna perempuan. Kecuali kalau dia perempuan tapi dia hurufnya 3 huruf dan di huruf pertengahannya itu berbaris mati. Contoh seperti Hindun. Hindun ini dia tidak termasuk kepada ismul sharif. Hindun. Dia boleh dibaris tanwinkan. Kenapa? Karena dia 3 huruf dan di tengah-tengahnya berbaris sukun, berbaris mati. Jadi dia tidak termasuk, tidak tergolong kepada al-ismul ladzi la yansharif. Baik, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk tanda kedua. Tanda kedua yaitu nama yang bukan nama Arab. Nama yang bukan nama Arab. Nama yang bukan nama Arab atau disebut dengan ajam. Ini nama orang ajam itu disebut dengan nama non Arab, yang bukan Arab. Contoh yang bukan Arab ya, misalnya Ibrahim. Ibrahim bukan nama orang Arab. Kemudian lagi Ismail. Kemudian Idris misalnya. Idris. Ini juga bukan nama orang Arab. Jadi untuk membarisinya, kalau misalnya tadi di atas, ini tadi belum saya jelaskan barisnya, maka tidak boleh dia dibaca Fatimatun, tak boleh. Aisyatun tak boleh. Hamzatun tak boleh. Tapi apa barisnya? Fatimatu, Aisyatu, Hamzatu, Maisyaratu gitu. Kalau nanti dia di posisi majrur atau jar, maka tanda jarnya Fatimata, bukan Fatimati. Atau Aisyati, bukan begitu, tapi Aisyata. Begitu juga dengan Ibrahim. Ibrahimun tak boleh. Mesti dibaca dia Ibrahimu. Tak boleh dibaris tanwinkan. Tak boleh juga Ibrahimi. Mesti dia kalau jar atau posisinya majrur Ibrahima. Begitu juga Ismail, Idris begitu. Ini contoh. Jadi dia tidak boleh dibariskan tanwin, dan kalau dia posisinya di posisi majrur, tanda jarnya itu fathah, baris atas. Tidak boleh dibaca garis bawah, tapi di baris atas. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang termasuk kepada ismul sharif, tandanya yaitu setiap nama yang mengikuti timbangan fi'il. Setiap nama yang dia bertimbangan fi'il. Baik, contohnya misalnya Ahmad. Jadi tak boleh kita baca Ahmadun, tak boleh kita baca Ahmadun, tak boleh. Tapi bacanya Ahmadu, tidak boleh dibaris tanwinkan. Ahmadu. Kemana dia timbangan fiilnya yang diikutnya? Ini mengikut kepada timbangan af'al, timbangan dengan fiil. Jadi setiap nama yang mengikut atau setimbangan dengan fiil itu termasuk kepada ismul ladzi. Misal lagi yang contoh, misal Yazid ini juga mengikut kepada bentuk fiil, timbangan dengan fiil juga. Ini juga tak boleh dibaca Yazidun, maka dibarisi dia Yazidu, atau juga tak boleh dibarisi Yazidi. Tapi kalau dia majrur, maka tanda jarnya fathah, dibacalah dia Yazida. Baik, berikutnya yakni tanda keempat berikutnya, setiap nama yang berakhiran alif nun. Berakhiran alif nun. Alif nun. Apa contohnya? Misalnya Utsman. Kemudian lagi misalnya Sulaiman. Akhiran alif nun.
ini dia alif nun. Jadi kalau dia ada akhiran alif nun, ini tergolong kepada alif nun sorry. Ini juga. Contoh lagi misalnya Ramadan. Ramadan alif nun. Jadi ini termasuk alif nun yang sorry, berakhiran alif nun. Jadi nanti ada juga yang lain, tidak hanya nama. Ada kalau memang untuk pendalaman, ada nanti dia sifat ya, seperti berakhiran alif nun juga. Cuma timbangan fa'lan nanti misalnya contohnya kaslan, ghabban atau atshan begitu. Itu nanti ke sifat. Baik, ini yang keempat. Berikutnya yang kelima. Setiap nama yang diambil dari kata lain atau bentuk kata yang lain setimbangan dengan fu'al. Yang kelima, timbangannya fu'al. Ya. Contohnya apa? Contoh misal Umar. Umar ini dia diambil dari kata Amir. Diambil dari kata Amir. Jadi dia bentuk menjadi Umar. Sebetulnya Amir. Contoh lain misalnya Zuhal misalnya. Zuhal. Ini diambil dari kata Zahid. Atau kalau memang ada nanti orang misalnya namanya, contohnya Nusor misalnya. Nusor. Ini diambil dari kata Nasir. Apa? Nasir. Jadi kalau ada nama orang Nusor berarti itu diambil dari kata Nasir. Nah, begitu. Jadi ini termasuk kepada ism yang sorry. Makanya tidak boleh di baris dia Umarun, tak boleh. Mesti Umarun. Zuhalu. Kalau nanti barisnya posisinya jar, maka Umaro, tidak dibuat Umari. Selanjutnya timbangan isim tafdil. Yang keenam, timbangan isim tafdil. Timbangan af'al. Af'al. Isim tafdil. Afdal. Ini kalau dia isim tafdil af'alu, ini bentuknya bentuk muzakkarnya. Kalau muannasnya dia muannasnya fu'la. Ini bentuk muzakkarnya, ini bentuk muannas. Apa contohnya? Contoh misalnya kita buat afdal. Kemudian misalnya contoh yang lain akbaru. Contoh lain misalnya ahsanu. Jadi afdalu, akbaru atau ahsanu ini isim tafdil, timbangan afdalu. Kalau misalnya muannasnya afdalu, maka muannasnya fudla. Jadi kalau ada nanti bacaan fudla, berarti itu bentuk isim tafdil tapi yang dia muannas. Kalau akbaru, maka muannasnya kubro. Begitu juga ahsanu muannasnya husna. Jadi husna itu al-ism yang sorry. Mungkin ada nama orang husna, berarti dia termasuk ism yang sorry.
Selanjutnya mungkin yang terakhir, yang dirasa juga mungkin termasuk yang mudah untuk dipahami, isim jamak timbangan, isim jamak timbangan mafa'il, mafa'il atau mafa'il. Isim jamak kadang juga disebut dengan sighah muntahal jumu'. Jadi ini banyak sebetulnya, cuma ini saja sebagai contoh mungkin yang mudah untuk dipahami saja. Nanti yang lain silahkan dicari sendiri sebagai tambahan. Jadi apa contohnya? Misal contohnya masajid, masajid. Jadi itu sebetulnya masajidah mungkin. Kalau dia posisinya jar atau majrur. Kalau nanti dia tidak pakai alif lam, tidak di posisi majrur, maka tak boleh dibariskan masajidun, tapi masajidu. Kemudian misalnya contoh lagi madaris, madaris. Masajid ini jamak dari, kalau masajid ini jamak taksir, jamak taksir dari masjid. Kalau madaris ini jamak taksir dari madrasah. Contoh lain misalnya masakin, masakin. Ini timbangan seperti ini jamaknya, masakin. Setimbangan dengan mafa'il. Contoh lagi misalnya mafatih, mafatih, timbangan dengan mafa'il. Jadi banyak sebetulnya, banyak lagi yang lain. Misal kalau yang timbangan ini hadaid, jamak dari hadiqah, itu juga. Aqaid juga jamak dari akibah, atau masabih. Masabih ini mengikut kepada timbangan mafa'il, masabih, atau misalnya asafir, itu juga. Jadi banyak yang lain, dan ini juga bukan hanya ini, masih banyak lagi bentuk-bentuknya, tapi yang saya rasa mudah, inilah yang kiranya mudah untuk dihafal, untuk sebagai tanda-tanda al-ismul lazim sharif untuk tingkat dasar, untuk tingkat pemula. Mungkin ini saja sekedar gambaran dari al-ismul lazim sharif. Dan terakhir al-ismul lazim sharif ini, dia kalau pakai alif lam maka ismul lazim sharifnya batal, atau dia kalau beridhofah maka ismul lazim sharifnya batal. Makanya disebutkan dalam kitab Syarah Mu'akil, matannya disebutkan wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudaf aw yaku ba'dahu radif. Jadi baris jarkanlah ismul lazim yansharif itu dengan fathah selama dia tidak beralif lam atau beridhofah. Kalau dia beralif lam maka ismul lazim sharifnya batal, atau dia beridhofah maka ismul lazim sharifnya batal. Contoh misal zahabtu misalnya, kita buat zahabtu ila masajid, zahabtu ila masajidil muslimina. Ini dia ismul lazim sharif. Cuma kenapa dia dibariskan jar? Seharusnya dia ila masajidah, itu yang betul. Cuma dia tidak dibariskan fathah, tapi dibariskan kasrah karena dia mudhaf, posisi dia di mudhaf. Jadi posisinya sebagai mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jadi kalau dia jadi mudhaf, maka ismul lazim sharifnya batal, sehingga tak jadilah dia fathah. Tetap dia seperti isim-isim yang lain, seperti isim yang munsharif, tetap dia dibariskan kasrah.
tidak fathah. Tapi kalau dia tak jadi mudhof, dia misalnya sampai sini saja, misalnya tidak pakai ini, maka dia barisnya fathah. Karena dia tidak jadi mudhof. Jadi karena dia jadi mudhof, maka batal isim munsharifnya. Dia sama seperti isim lain yang lain-lainnya, isim yang munsharif. Atau contoh juga dia beralif lam, misalnya nazartu ilal adaris. Misal seperti ini, nazartu ilal madarisi. Seharusnya ini kan ismul munsharif madaris. Seharusnya dia ilal madarisa. Seharusnya seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena dia al-ismul munsharif. Seharusnya, cuma karena dia beralif lam, maka batal ismul munsharifnya. Maka dia sama seperti isim-isim yang lain, isim-isim yang munsharif. Maka dia tetap dibariskan kasrah karena ada alif lam. Jadi dua inilah, makanya kaidah atau di matan Ibnu Aqil disebutkan wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw ba'da al-radif aw yakun ba'da al-radif. Jadi disebutkan kalau di baris jarkanlah ismul munsharif itu dengan fathah selama dia tidak beralif lam atau juga beridhofah. Jadi kalau dia beralif lam atau juga dia menjadi mudhaf, maka ismul munsharifnya batal. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.